Halo Sweet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Pintu loket wisata bisa saja ditutup, tetapi pintu rezeki tidak akan pernah tertutup. Sebuah sepeda motor sport fairing 250 cc 2 silinder yang dalam kelahirannya sempat mengguncang dunia permotoran Indonesia. Yamaha YZF R25 tahun 2016. Masih bersama saya Abizar dan kalian sedang menonton Sweet Automotive, Make It Sweet. Di awal kelahirannya di tahun 2014, Yamaha YZF R25 di Indonesia disebut sebagai R25 ya, langsung mengguncang dunia permotoran, terutama di kelasnya yaitu Sport Fairing 250cc 2 silinder. Pada waktu itu yang sekelasnya kan dari Kawasaki ya, si Ninja 250 Fi, dan Honda masih dengan CBR 250R yang 1 silinder, belum CBR 250RR. Si R25 ini muncul sebagai yang paling kencang. Waktu itu pernah dites ya sama jurnalis ternama ya. Akhirnya waktunya ini dicatat. R25 ini mencatat waktu yang paling sedikit, artinya dia adalah yang paling kencang. Urutannya itu pertama R25 ini, kedua Ninja 250 Fi, yang ketiga itu Ninja RR Mono yang 1 silinder. Yang keempat baru si CBR 250R. Ini paling kencang nih. Langsung saja kita bahas dari body-bodinya dulu ya. Kita mulai dari depan, dari si wajah Yamaha R25 ini. Dari depan dia terlihat besar ya. Nah, ini ada winglet, ini tambahan variasi. Ini dia mukanya kayak gini si R25. Di headlampnya ini ada dua, kanan kiri. Nah, kalau low beam itu nyalanya sebelah saja, yang sebelah kanan. Untuk high beamnya terpisah yang di sebelah kiri. Untuk lampu senjanya juga dia terpisah nih di sini, unik kan. Nah, ini pokoknya terlihat besar kalau dari depan, melebar gitu ya. Kayak kalau dilihat sih bisa mirip-mirip kayak CBR 600. Ya walaupun dia melebar besar gitu, tapi masih terkesan garang begitu ya, dengan garis-garis tarikan-tarikan yang sporty ala Yamaha. Dari spion si R25 ini masih standarnya ya, masih bawaan pabrik. Dia tidak terlalu besar, tapi dia itu lebar. Nah, lebar. Dan kalau dilihat dari sisi rider, dia ini terlihat sangat besar. Ya, tapi keuntungannya dari spion yang ukurannya terlihat besar itu fungsinya jadi maksimal untuk melihat ke belakang, asal tidak melihat masa lalu. Nah, ini untuk bentuknya ini juga dia sporty ya, tetap lancip-lancip seperti ini. Visornya juga ini dia masih standar bawaannya, visor atau windshield ya namanya. Agak sedikit jenong gini, memang modelnya seperti ini. Tapi ya senada sih sama mukanya ini. Nah, di sini ada sedikit lubang. Untuk bagian kemudi, ini di holdernya dulu ya, holder di stangnya ini yang sebelah kanan ini ada dua buah pejetan. Yang pertama adalah tuas engine cut off yang terpisah dengan tuas electric starter. Ini modelnya nggak jadi satu ya, itu untuk yang kanan. Untuk yang kiri dia ada untuk pas beam yang terpisah dengan saklar yang untuk low beam dan high beamnya, dan di bawahnya ada sein dan klakson. Ya, untuk holder memang standar ya, nggak ada yang istimewa, bentuknya seperti itu aja, nggak ada saklar-saklar yang istimewa. Nah, untuk triple clampnya di sini, untuk segitiga atas di sini juga biasa saja ya bentuknya. Stangnya ini jepit, dan dijepitnya di atas si segitiga, jadi dia nggak under yoke. Tapi kalau yang facelift yang 2019 R25 tahun 2019 itu kan sudah upside down dan sudah under yoke. Bisa kalau dipakein triple clamp punyanya si R25 yang baru yang 2019 yang sudah upside down, bisa diaplikasikan ke R25 yang seperti ini. Tapi dengan diakalin lah, intinya ada kok yang jual. Dan menurut saya perlu sih diganti ke triple clampnya
R25 yang 2019 yang sudah upside down, karena menurut saya terlihat lebih maco dengan aksen bolong-bolong ya, terlihat lebih oke lah pokoknya. Nah ini di sini sudah ditambahi ya dia si voltmeter ini cukup penting untuk memantau tegangan aki. Lanjut Sweet, kita masuk ke bagian speedometer. Waktu kita kontak on dia ya animasinya seperti itu. Paling atas sendiri ini adalah shift light yang saya coba ini nyalanya di RPM 11.000. Ini kayaknya bisa di set deh. Kalau kalian yang lebih tahu bisa komentar di bawah ya Sweet. Nah lanjut, ada indikator untuk yang atas sendiri itu adalah lampu sein ya. Di bawahnya ada high beam, di bawahnya lagi ada netral. Nah ini untuk tombol-tombolnya reset dan set ada di bagian sini dua ini ya. Nah di sini geser lagi, ini sebenarnya ini panelnya ini sedikit berbentuk bulat tetapi dengan ada sudut-sudutnya seperti ini. Ini adalah si panel analog, ini adalah si tachometer atau penunjuk RPM ya. Ini di dalamnya sini ada dua indikator lagi untuk cek engine dan indikator oli. Nah di dalamnya sini ada sedikit panel yang sudah digital, yaitu adalah penunjuk bahan bakar dan untuk suhu mesin. Di tengah-tengahnya ada jam ya. Geser lagi, untuk bagian digitalnya yang besar di sini adalah ini speedometer, penunjuk kecepatan, ada gear indikatornya juga nih. Nah yang di bawahnya ini cukup lengkap ya info-infonya. Coba saya ini adalah konsumsi BBM secara real time, ada rata-rata konsumsi BBM, terus ada oil trip ya, ini biar pengingat ya buat ganti oli sudah berapa kilometer jalannya. Kalau 2000 ya 2000 ganti gitu, nanti bisa di reset lagi. Nah ini ada odometer, ada trip 1, trip 2 dan fuel trip. Ini namanya fuel trip. Fuel trip ini bekerja ketika 3 liter. Nah, kita lanjut ke bagian samping ya, si fairingnya R25 ini. Nah, ini di sini ada lampu sein. Lampu seinnya ini di bagian samping sini. Tapi ini lampu sein sudah diganti menggunakan yang model LED seperti ini, dia aftermarket. Nah, karena apa? Karena menurut saya ya, lampu sein bawaan si R25 ini masih terlihat cupu. Karena lampu seinnya ini sama kayak yang dipakai di Yamaha Vision Old, yang bentuknya seperti itu. Nah ini makanya diganti. Dan fairingnya ini terlihat besar, cuman dia nggak melebar keluar begini. Dia besar begini, besar ya. Ini menutup semua bagian sini. Bahkan ini ada sampai di sini untuk cover radiator ini. Ini besar, tapi nggak melebar. Memudahkan untuk ini, untuk ridingnya ini feelnya lebih dapat lagi, lebih enak, lebih bisa menyatu karena nggak terlalu lebar keluar. Di bagian sini dia dikasih aksen bolong nih, mungkin supaya mesinnya biar lebih terlihat ya, mau menonjolkan mesin 250 cc 2 silindernya. Untuk undercowl-nya ini undercowl kayaknya menyatu sih sama si ini sampai sini, tapi dia modelnya nggak yang cara Jawan itu yang bedotong gede banget gitu, enggak, dia simple seperti ini. Dia ini masih kelihatan, dan ini kayaknya motor keluaran dari Sunda ya. Ini mereknya Kumaha, bukan Yamaha. Enggak, ini sudah ditempelin sama ownernya, ditambahin kayak gini ya, ditumpuk seperti ini, Yamahanya ditutupin, diganti pakai Kumaha. Tapi oke sih, ini simple modelnya, cuman dia ke atas gini undercowl-nya ini, enggak yang kayak CBR 250RR yang sampai menutupi bagian sininya, itu enggak. Dan dia desainnya masih sporty, cuman agak kalem si undercowl-nya ini. Nah, untuk rangka punya R25 ini berbeda dari R series yang lain. Kayak R15 dia pakai twin spar, yang dimana di Yamaha disebutnya adalah Delta Box. R6 dan R1 yang lain dia pakai Delta Box. R25 ini pakainya truss frame atau rangka tralis atau tubular. Nah, yang bentuknya kayak gini ya. Ini sempat jadi bulian ini, kayak anak tiri gitu ya. Yang lain pakai Delta Box, dia
Australia sendiri. Ya cuman nggak terlihat sih karena dia tertutup bagian fairing ini. Untuk tangki si R25 ini tangkinya nggak begitu besar, dia ramping, runcing ya, nah di bagian sininya, dan dia bentuknya sepertinya agak meninggi sedikit. Ini tangkinya ini full cover, bukan dari plat ya, platnya ada di dalam, ini cover. Untuk footstepnya dia yang depan ini bentuknya Muge look ya, dengan tambahan aksen bolong-bolong. Ini dia sudah underbone, ini cukup bagus sih. Si footstepnya dari R25 ini Muge look untuk yang depan. Nah, itu yang depan itu sudah ada tambahannya di bagian tuas perselingnya, dia dikasih karet supaya kalau pakai sepatu itu sepatunya aman, dan juga kalau pakai sandal tidak rekomendasi ya riding pakai sandal. Dari pakai sandal itu si jempol kaki itu nggak terasa sangat sakit. Nah, untuk footstep belakangnya dia modelnya bisa lepas pasang seperti ini, dan ini sering dipakai di motor lain ya untuk dijadikan pengganti footstep bawaan motor lain. Ini yang belakang kayak gini modelnya. Untuk footstep depannya kalau kalian merasa kurang mundur itu bisa ditambahin pakai plat. Kayak punya teman saya tuh punya dia R25 tapi footstep depannya dikasih plat supaya lebih mundur lagi. Kalau kalian nggak mau ganti underbone, itu alternatifnya begitu. Dari bagian joknya atau tempat duduk ini juga dia nggak begitu sporty, dia kalem, bentuknya seperti ini, nggak lancip-lancip, nggak terlalu ada tarikan-tarikan yang aneh di bagian samping sini, lurus saja, tapi di bagian belakang begini ya, nggak yang terlalu lancip lah intinya ini, tapi buat boncengan juga oke. Bodi belakangnya ini juga dia bentuknya main aman ya, kayaknya si Yamaha ini nggak terlalu lancip, nggak terlalu sporty begitu ya, tapi dia masih sporty tapi ada sedikit-sedikit campuran dari kalem begitu ya. Ya dia sporty tapi nggak yang lancip-lancip semua. Ini lancipnya di bagian sini dan nggak ada aksen bolong-bolong atau bagaimana, dia lurus begini saja, tertutup semua. Nah untuk di bagian belakangnya ini dia baru nih, dia sangat lancip gini dengan emblem Yamaha di sini, ada logonya. Untuk lampu stop lampnya juga dia kayak gini, bentuknya kayak ini kayak MX King ya bentuknya, MX King yang niru sih sebenarnya, karena yang lahir adalah R25 dulu bentuknya kayak gini. Dan lampu stop lampnya ini sudah LED dari bawaan pabriknya. Ini sudah diganti ya menggunakan undertail, tapi saya nggak tahu ini mereknya apa, yang ada lampu senya ya di sini. Nah, spakbor belakangnya si R25 ini full plastik, tapi dia dua bagian. Bagian luar yang plastiknya itu lumayan lembut, yang bagian dalam jadi gini nih, tumpuk gini. Nah, yang dalam ini cukup keras ini untuk menahan ya. Bukan pakai plat dia, tapi pakainya plastik, cuman modelnya plastik yang keras. Ini untuk nahan supaya nggak gini-gini spakbornya. Bagian knalpot di sini sudah diganti ya, menggunakan ini knalpot Purbalingga tapi suaranya empuk. Dan ini sudah diganti juga untuk lehernya. Lehernya ini yang stainless, ini terlihat dari las-lasannya ini seperti ini. Dan sampai ke headernya sini, sampai ke depan juga sudah diganti. Tapi yang bagian depan ini di cover menggunakan exhaust wrap. Nah, jadi kayak gini bentuknya. Kalau knalpot bawaannya si R25 itu silencernya itu pendek, kecil ya di bagian sini. Nah, dia itu modelnya underbelly di bagian sini ya. Kalau orinya itu nyambung sama lehernya. Dia itu ada katalis bentuknya kotak kalau nggak salah, dia besar. Nah kalau cuman dilepas silencernya aja itu suaranya masih teredam. Jadi kalau ganti knalpot yang racing untuk R25 itu sebaiknya ini sih full system. Dari sisi mesin, Yamaha R25 ini tentu saja 250 cc 2 silinder, ini DOHC ya, dan dia itu overbore. Diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 34,86 horsepower pada 12.000 rpm dan torsi maksimal sebesar 23,4 Nm pada 10.000 rpm.
Nah, kalau pada Yamaha R25 yang setelah ini, yang 2019, itu mesinnya sama, tetapi mengalami sedikit kenaikan pada horsepowernya, yaitu menjadi 35,5. Nah, kita lanjut ke bagian kaki-kaki, suspensi, dan pengereman ya. Mulai dari yang belakang dulu. Dari velgnya ini dia bawaannya memang seperti ini, bentuknya palang Y, kalau orang-orang bilang lebarnya 4 inch. Dan ini memang untuk R25 yang tahun 2016 itu kan sudah mengalami sedikit penyegaran dalam warnanya. Itu ada yang bawaannya velgnya sudah biru seperti ini bawaan ini. Untuk bannya ini aslinya itu menggunakan IRC Roadwinner ukuran 140/70 R17, tapi ini sudah diganti menggunakan Corsa Platinum ya, ini R93 dan dengan profil 150/60. Roda belakang ini dihubungkan ke rangka melalui swing arm yang bentuknya seperti ini ya, kotak tapi dengan sedikit lekukan-lekukan seperti ini. Dan dia ini swing armnya panjang dan lebar, dia muat velg 5,5 inch, ban 180. Ini lebar ini armnya si R25 ini, dan cocok sih, sering banget dipakai di motor-motor 150 cc. Kalau mau upgrade biasanya pakai arm si R25 ini, dia lebih panjang dan lebih lebar. Untuk suspensi belakangnya dia monoshock, tetapi dia langsung nih dari rangka ke swing arm, dia tanpa link nih, kalau saya lihat langsung ini. Nah, untuk rem belakangnya ini disnya modelnya biasa ya, seperti ini, lingkaran lurus seperti ini, nggak bergelombang, dengan kaliper 1 piston. Bagian depannya ini, kaki-kakinya dia menggunakan velg yang sama, palangnya dia case wheel, palang Y, warnanya juga sudah bawaan seperti ini, dibalut dengan ban yang bawaannya aslinya adalah IRC Roadwinner juga dengan profil 110/70 R17, tapi ini sudah diganti menggunakan Corsa Platinum R93, senada ya sama yang di belakang. Dia menggunakan profil 120/60 R17. Nah, dia ini lebih tipis ya dari bawaannya, jadi seperti ini terlihatnya untuk ban. Nah, roda depan ini dihubungkan dengan rangka melalui shock depan teleskopik dengan diameter 37 mm. Belum upside down ya. Kalau yang baru kan yang setelah ini sudah upside down. Rem depan ini kalipernya dengan 2 piston, dan dengan disc ini sudah floating ya. Sudah floating, tapi modelnya masih lingkaran biasa seperti ini, belum bergelombang dan lubangnya pun masih bulat-bulat. Memindahkan R25 tanpa menyalakan mesin seperti ini termasuk masih cukup ringan untuk kelas 250 cc. Setelah ini saya akan mencoba merasakan sensasi riding menggunakan R25. Posisi riding R25 tidak terlalu nungging dan tidak terlalu tegak. Untuk perjalanan jauh tidak begitu melelahkan. Bentuk bodi yang tidak terlalu melebar dan tangki yang ramping memengaruhi psikis pengendara menjadi lebih mudah untuk mengendalikan sebuah Yamaha R25. Performa mesin yang responsif dan terkesan natural karena tidak throttle by wire ya, sangat menyenangkan ketika dibawa di jalan yang lurus. Urusan suspensi Yamaha R25, saya rasa yang belakang terlalu empuk untuk ukuran motor fairing 250 cc, yang mengakibatkan stabilitas menjadi berkurang. Mungkin harus disetel lebih keras atau diganti dengan yang lebih keras ya, supaya lebih stabil dan lebih berani dalam melibas tikungan. Nah, begitu speed yang dapat saya sampaikan mengenai review Yamaha YZF R25 atau R25. Nah, kalau dibandingkan dengan rival-rival sekelasnya,
Yamaha R25 ini dibilang cukup basic karena memang belum disematkan fitur-fitur di motor ini ya, nggak kayak rival-rivalnya yang sudah memiliki kelebihan di fitur-fiturnya. Nah, tetapi keunggulannya si R25 ini memiliki desain yang agresif dan cukup intimidatif ya di masanya. Sebagai kodratnya menjadi sebuah motor sport fairing, dipakainya ya cuman di jalan bagus atau di sirkuit. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Kalau kalian menyukai video ini silahkan tekan tombol like serta share video ini ke teman-teman kalian, ke pacar kalian, ke orang tua kalian, ke grup WhatsApp kalian, ke siapapun. Follow juga Sweetomotive di sosial media untuk Instagram @sweetomotive_id, Facebook sweetomotive.id. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mantap!